Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kembali lagi bertemu dengan saya, Robianto dari SMA Negeri 81 Jakarta pada pembelajaran PPKN kelas 9. Pada pertemuan hari ini kita akan mengkaji tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Biasa, jangan lupa kamu absensi kelas ya, ke koordinator, kemudian nanti absensi. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita bisa menyerap pelajaran hari ini dengan baik, sehingga ke depan kita bisa menjadi warga negara yang baik, anggota masyarakat yang baik, anggota keluarga yang baik dan bertanggung jawab. Berdoa untuk agama atau kepercayaan masing-masing. Mulai. Ini selesai, terima kasih. Apa yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini? Ya. Pertama adalah menunjukkan sikap beriman dan bertakwa sebagai perwujudan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, menampilkan sikap bangga terhadap lingkungan, juga sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian yang ketiga, kamu bisa mendeskripsikan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa di berbagai bidang. Di berbagai bidang kehidupan. Dan yang terakhir, keterampilannya adalah kamu mampu menyusun dan menyajikan laporan hasil telah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Itu 4 yang akan kita capai. Untuk mencapai ini, ikuti pembelajaran berikut, kemudian nanti kamu selesaikan soalnya, kemudian kamu tambah dengan referensi-referensi yang lain, apakah buku paket atau buku sumber yang lain, sehingga kamu bisa mencapai nilai yang jauh di atas KKM, tinggi di atas KKM. Oke, demikian. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, dalam hal ini kita akan melihat pertama dalam upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam bidang-bidang tertentu. Kita akan melihat 4 hal: bidang politik, bidang ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Ya. Ini untuk kita mempermudah, jadi kita kelompok-kelompokkan untuk mempermudah bagaimana melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu. Ya. Oke. Pertama, kita akan lihat di bidang politik. Bagaimana perwujudan di bidang politik? Pertama adalah memberdayakan atau memfungsikan lembaga-lembaga negara. PR, DPR, DPD, kemudian Presiden, MK, KY, ya. Itu bagaimana supaya mereka bisa menjalankan tugas dan wewenangnya. Kemudian pemilu presiden dan kepala daerah secara langsung dengan luber dan jurdil. Ya. Kemudian penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM. Ya. Jadi hak asasi manusia itu dihormati, dilindungi, dan ditegakkan. Kemudian kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Jadi silahkan untuk mengeluarkan pikirannya ini, ya. Gagasan-gagasannya, pendapat-pendapatnya, dengan demonstrasi, dengan tulisan, dan sebagainya. Kemudian adanya kebebasan berpolitik, silakan mendirikan partai politik, silakan menggabungkan diri ke dalam partai politik, dan kebebasan pers. Ya. Kemudian melaksanakan demokrasi Pancasila. Jadi kita mengupayakan demokrasi yang kita jalankan adalah demokrasi Pancasila. Dan terakhir adalah jaminan, penegakan, dan perlindungan hukum. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah bicarakan perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Sekarang kita akan lihat yang kedua.
perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Apa saja yang dilakukan pemerintah? Pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi koperasi, kita utamakan koperasi. Harusnya koperasi banyak. Walaupun sekarang koperasi ini kalah dengan KM, tapi kita tetap mengupayakan koperasi sebagai sokok guru perekonomian negara itu harus dijalankan. Itu amanat Undang-Undang Dasar. Ya. Kemudian cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Hajat hidup orang banyak itu artinya bahwa produk-produk barang itu sangat mempengaruhi orang banyak. Misalnya apa? Listrik, ya, minyak, gas, kemudian kereta api. Ya, kereta api itu sekali angkut kan ratusan bahkan mungkin ribuan orang. Semua saya hajat hidup orang banyak. Jadi dikuasai oleh negara. Ya. Kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Jadi apapun sumber daya alam yang ada, apakah itu di udara, di tanah, di air, dan di dalam tanah di bawahnya itu dikuasai oleh negara dan akan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Nah, kemudian dampak dari globalisasi adalah bahwa banyak sistem perekonomian yang masuk ke Indonesia. Nah, sistem perekonomian semacam ini dijalankan di Indonesia boleh saja asal dia menyesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena kita terbuka. Ya. Di bidang. Di bidang ekonomi. Bagaimana dengan di bidang sosial budaya yang ketiga? Ya. Nah, di bidang sosial budaya, ya, pertama dalam menghormati, menghargai, dan melestarikan keanekaragaman kebudayaan Indonesia. Jadi kebudayaan Indonesia itu kita harus menghargainya, menghormatinya, dan melestarikan. Jadi kita warin untuk kita dan anak cucu kita. Kemudian hidup rukun berdampingan dengan baik. Jadi negara mewajibkan seluruh warga negara untuk hidup berdampingan dengan baik dengan orang-orang di sekitarnya tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan. Ya. Kemudian memelihara dan mewariskan nilai-nilai kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong. Jadi banyaknya pengaruh liberal dari luar itu harus kita hadapi, kita atasi. Bagaimana? Ya, kita pelihara gotong royong, musyawarah, kemudian sifat kekeluargaan itu tidak hanya kita pelihara, tapi kita wariskan untuk anak cucu kita. Kemudian mengembangkan semangat kerja keras, disiplin, dan sikap ilmiah. Tuntutan zaman. Kita harus senantiasa bekerja keras, tekun, ulet, disiplin, ya, dan sikap ilmiah. Kita lanjutkan. Bidang politik sudah, ekonomi sudah, sosial budaya sudah, sekarang kita lihat yang keempat. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Stabilitas nasional ya, stabilitas nasional bidang pertahanan dan keamanan. Apa saja nilai-nilai yang merupakan perwujudan Pancasila itu? Pertama adalah bahwa setiap warga negara itu siapa saja warga negara itu, ya, berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela negara itu wajib bagi semua orang, semua warga negara Indonesia. Ya. Laki-laki, perempuan, tua, muda, tinggal di Indonesia, tinggal di luar negeri, seluruh warga negara Indonesia wajib ikut serta dan berhak dalam upaya pembelaan negara. Kemudian yang kedua, bahwa tiap-tiap warga negara, siapapun dia warga negara itu, berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Soal pertahanan negara itu, jadi kalau negara kita diserang
warga negara lain, maka seluruh warga negara berhak dan wajib mempertahankan. Kemudian keamanan negara, kehidupan kita sehari-hari di lingkungan kita, semua warga negara juga berhak dan wajib ikut serta untuk mewujudkan keamanan tersebut. Ya. Nah, dalam hal usaha pertahanan dan keamanan negara itu dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, jadi SIS-HANKA merata. Jadi dalam melaksanakan pertahanan dan keamanan negara itu kita menganut sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, SIS-HANKA merata. Dalam SIS-HANKA merata itu TNI dan Polri sebagai unsur utamanya, dan rakyat kita, kamu, ya, adalah sebagai kekuatan pendukung. Nah, 4 itulah yang dilaksanakan oleh negara atau oleh pemerintah. Nah, bagaimana dengan kita? Kita sebagai warga negara, bagaimana melaksanakan Pancasila itu? Nah, dalam hal ini kamu kerjakan. Nah, ini tugasnya, tugas pada pertemuan ini. Jadi kamu membuat bagan seperti tadi, ya, nah, seperti yang ditampilkan ini. Jadi perwujudan nilai-nilai Pancasila pertama adalah di lingkungan keluarga. Bagaimana? Apa saja itu di keluarga, apa yang harus kita lakukan? Di lingkungan sekolah, apa saja? Di lingkungan masyarakat, apa saja? Kemudian di lingkungan berbangsa dan bernegara, ya. Nah itu tugas yang keempat, ya. Oke, dengan demikian kita selesai membicarakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Bagaimana menyimpulkannya? Sebagai warga negara, kita harus berupaya untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu, kita harus mendukung Pancasila. Ya, mendukung Pancasila, mengamankan Pancasila, ya, mendukung, mengamankan. Nah, nanti akan terdorong kita untuk melaksanakan. Oke, seperti itu. Nah, saya mengingatkan, ini pertemuan terakhir, jadi tugas-tugas yang terdahulu, mudah-mudahan masih ingat. Nah, ini tugas KD 31 yang kemarin. Ini tugas 312. Hari ini kan ini tugasnya, ya. Jadi ada 4. Ada satu lagi tugas untuk keterampilan. Nah, ini membuat poster. Ya, ini bahan-bahannya, ya. Ini poster kertas HVS A3 atau kertas Asturo, origami, pensil atau spidol atau gel berwarna untuk menulisnya, kemudian gunting dan lem. Ini bahan dan alatnya, ya. Kemudian temanya. Nah, temanya kamu pilih salah satu. 311 dan 312, dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kemudian Pancasila sebagai ideologi terbuka, dan perwujudan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, jadi dari 4 itu kamu pilih salah satu. Kamu bikin poster yang bagus, kemudian sama nanti di foto, kemudian dikumpulkan melalui Google Class. Tapi walaupun sudah difoto, itu harus tetap ada, karena nanti dikumpulkan pada saat nanti kita tatap muka, ya. Oke, seperti itu. Dia ada banyak tugas, ya. Pertemuan berikut kita adalah penilaian harian, ulangan, ya. Hari ini kita
penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Kita sudah melihat bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian tugasmu adalah bagaimana kita menerapkan Pancasila di keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian tugas-tugasnya dikumpulkan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Tetap semangat, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan tetap semangat.